kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita dimudahkan dan dilonggarkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah dan amal soleh, karena kita mengetahui pahala, kita mengetahui nilai besar yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang mau beribadah dan beramal soleh. Terlebih ini adalah perkara urusan kebaikan akhirat. Hanya orang-orang yang ditunjuk, orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah bisa berbuat, bisa beramal, bisa mengerjakannya. Rasulullah SAW mengingatkan, lau kanu ya'lamuna ma fis subhi, seandainya manusia itu mengetahui apa yang ada pada sholat subuh berjamaah. Contohnya sholat subuh dengan berjamaah, la atauha walau habwan, sungguh mereka pasti mendatangi sholat subuh berjamaah itu walau habwan, walaupun dengan merangkak, lesot. Jadi urusan-urusan kebaikan akhirat itu kalau ditampakkan, kalau diperlihatkan, maka akan banyak di antara manusia itu yang akan mendatanginya. Kalau urusan pahala akhirat itu ditampakkan, maka hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Sebab pahala akhirat itu tidak diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Hasil kita sholat, hasil kita ngaji, hasil kita melakukan kebaikan dan amal-amal sholat itu tidak ditampakkan, diperlihatkan secara kasat mata sebagai ujian iman kepada kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, seandainya manusia itu tahu, laukanu ya'lamuna ma fi subhi, kalau manusia itu mengerti, tahu pahala dari melakukan kebaikan, salah satunya sholat subuh dengan berjamaah, la atauha walau habwan, niscaya mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak, walaupun rumahnya mil jauh, dia tidak bisa jalan, merangkak-rangkak, tertatih-tatih, ngesot-ngesot, dia akan datang. Kenapa? Tahu mahfi subuhi, apa yang ada pada waktu subuh itu pahalanya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sholat subuh dipersaksikan oleh Allah, dipersaksikan oleh para malaikat. Belum pahalanya kayak apa? Sholat sunnahnya saja, rakaatayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, masya Allah. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh yang kita kerjakan itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Demikian juga amal-amal soleh kebaikan yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaji, kita mempelajari din al-Islam ini, rahmat Allah, karunia Allah ini sangat besar. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allah memberikan secara khusus rahmatnya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Tidak sembarang, tidak semua orang dipilih, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disuruh oleh Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu, supaya kita merasa senang dengan rahmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, supaya kita merasa senang, semangat karena senang. Falyafrahu,
huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah, karunia Allah itu, rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini adalah kebaikan-kebaikan akhirat. Karena memang demikian keadaan yang sesungguhnya. Al-akhirah khairum minad dunya. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Banyak ayat yang menerangkan walal akhiratu khairu laka minal ula. Sungguh, menggunakan lam takkid, sungguh akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada dunia ini. Oleh karena itu jamaah sholat subuh rahimakumullah, supaya kita ini merasa senang, supaya kita ini merasa termotivasi, agar kita ini merasa semangat dalam melakukan amal-amal soleh dan tidak menganggap ringan, tidak menganggap enteng. Karena ini adalah kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 6. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki sahabat Nabi, qala berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu melarang, anta tasilal mar'ah, seorang perempuan itu mandi, bifadlir rajuli, dengan kelebihan seorang laki-laki, air lebihnya seorang laki-laki. Awir rajulu bifadlil mar'ah, atau Rasulullah juga melarang seorang laki-laki itu dengan kelebihan sisa air perempuan. Wal yaktarifan jami'an, dan ndaklah keduanya itu menciduk, bahasa Jawanya apa menciduk. Jadi kalau menurut bahasa Arabnya itu dengan dua tangan diambil air, kemudian dipakai untuk mandi, jami'an, bersama-sama. Hendaklah keduanya itu menciduk mawon nggih. Jami'an, bersama-sama. Ambil air bareng-bareng. Mandinya bareng-bareng. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa isnadu sahih. Sanad-sanadnya sahih. Sebagian ulama memandang hadis ini sahih, sebagian lagi memandang hadis ini dhaif. Hadis berikutnya saya terjemahkan terlebih dahulu, dua hadis. Ini hadis yang gelaran madosi, sabar ya. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ceritanya Ibnu Abbas, ini cerita sahabat ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu, beliau mandi, bifadli Maimunata, dengan kelebihan air Maimunah, sisa kelebihan air Maimunah. Akhrajahu Muslim wali ashabi sunan, dan di dalam ashabu sunan, kitab-kitab musnad di situ. Igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mandi sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin, dalam satu wadah besar. Jadi jafnah itu wadah yang besar yang dipakai untuk bersuci, itu mandi. Faja aliyat tasila minha, lalu Nabi datang untuk mandi darinya. Fakolat,
maka sebagian istri Nabi tadi berkata, ini kuntu junuban, sesungguhnya saya dalam keadaan junub. Faqala, maka Nabi bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air itu la yajnub, tidaklah air itu junub. Artinya tidak apa-apa, tidak menjadi penyebab orang, tidak ada pengaruh bagi orang yang junub dengan adanya air tersebut. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dua hadis ini jamaah subuh rahimakumullah, yang pertama melarang, Nabi SAW melarang mandi menggunakan kelebihan sisa air perempuan. Sedangkan hadis yang kedua justru Nabi SAW malah memberikan contoh mandi dari kelebihan air sisa istrinya, sebagian dari istrinya. Yang pertama itu disebutkan Maimunah, kemudian di yang lainnya itu tidak disebutkan namanya, ini tidak disebutkan namanya. Nah, ini para ulama itu menerangkan dua hadis, yang satu larangan, yang satu malah diberikan contoh pembolehan. Itu para ulama memahaminya keberadaan hadis yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama dan yang terakhir. Yang terakhir itu sebagai penetapan. Paham? Jangan dipahami buatan. Sebagai penetapan pengambilan hukum. Artinya apa? Yang pertama itu dihapus hukumnya. Jadi hadis yang pertama itu dihapus hukumnya, keberadaan kejadian yang pertama itu dihapus hukumnya, kemudian berlakulah hadis yang kemudian. Kalau di dalam Al-Quran ada sebutan nasakh dan mansukh. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha. Tidaklah kami menghapus satu ayat, kemudian kami mengganti dengan ayat yang lainnya. Niscaya kami akan berikan ganti yang lebih baik daripada ayat sebelumnya. Nah, itu memang ada ayat-ayat yang dihapus, ayat-ayatnya itu dihapus kemudian diganti dengan ayat-ayat yang lain. Di dalam Al-Quran demikian, sehingga ada ayat sebutannya nasakh dan mansukh. Ada yang ayatnya itu tidak ada kalau di dalam Al-Quran, tapi hukumnya ada. Ada yang ayatnya ada tapi hukumnya tidak berlaku. Itu ayat nasakh dan mansukh. Ayat nasakh mansukh yang hukumnya tidak ada tetapi hukumnya ada tetapi ayatnya tidak ada. Salah satu contohnya adalah hukum rojam. Jadi hukum rojam itu ayatnya tidak ada di dalam Al-Quran. Monggo jenengan padasi piyambak, nek kula pun madasi. Tidak ada di dalam Al-Quran hukum bagi orang yang berzina muhsan itu dihukum rojam, itu tidak ada. Tetapi hukumnya berlaku karena amal perbuatan perintah Rasulullah SAW. Yang ada hukumnya adalah jilid. Azani wazaniatu fajlidu mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, maka jilidlah mereka, cambuklah mereka itu dengan 100 kali jilid. Ya rajam tidak ada. Yang ada prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama dengan hadis tadi. Jadi ada menurut para ulama ada yang dihapus kejadian-kejadian sebelumnya itu dengan kejadian sesudahnya. Yang berlaku diambil dari bagian yang akhir. Atau para ulama memahami hadis yang pertama ini itu hukumnya larangan itu adalah litanzih, hukumnya itu. Jadi ada larangan itu, ada larangan menurut para ulama litanzih, ada litahrim, menunjukkan hukum makruh atau harus dijauhi.
atau larangan itu ya hukumnya haram. Ini persoalan fikih ini. Jadi persoalan fikih ini. Jadi kalau nanti ke depan kita akan melihat ada perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama, itu menjadi hal yang sebenarnya itu lumrah karena cara memahaminya itu berbeda-beda. Tetapi selama berdasar dan mendasar itu tidak menjadi persoalan adanya perbedaan-perbedaan. Seperti pada madhabnya Imam Hanafi, mahalnya Imam Maliki, kemudian Hambali, ini melihat satu persoalan ini kok berbeda ini. Karena apa? Memang melihat situasi dan kondisi. Kemudian dalil yang dipakai kadang-kadang itu sama, tetapi cara memahaminya kadang-kadang berbeda. Nah, di sini kita tidak boleh memaksakan kehendak. Pokoknya saya yang begini yang benar. Nah, ini tidak boleh ini. Jadi kalau di hadis yang pertama, nahyur rajul ayat tasila bi fadli tahuril mar'ah. Larangan kepada seorang laki-laki untuk mandi dengan kelebihan air sisa sebagai penyuci atau pembersih bagi perempuan. Demikian juga sebaliknya, seorang perempuan dilarang mandi menggunakan kelebihan penyuci bagi laki-laki, dari laki-laki. Kemudian yang ketiga, al-masyru'u huwa ayyaktasila wa yaktarifa ma'an. Bisa jadi yang dipahami dari hadis ini adalah mandinya itu yang dilarang itu adalah al-inhimas. Napa? Berendam. Seperti hadis sebelumnya itu kan berendam ya. Janganlah napa kemarin mandi di air yang diam dengan berendam. Nyemplung blung ngoten niku. Nah, dulu itu ada sumur besar, sumurnya wadah-wadah itu bisa dipakai untuk mandi nyemplung teng riko ngoten niku. Nah, kemudian wal yaktarifa jami'an, hendaklah keduanya menciduk dengan bersama-sama, itu menunjukkan al-masru' wa ayaktasila wa yaktarifa jami'an, mandi bersama, menciduk bersama, mandi bersama. Nah, di dalam hadis yang lain itu kanu yatawaddauna jami'an. Dalam hadis yang lain itu diterangkan bahwa para sahabat itu mereka berwudu itu dengan bareng-bareng, Maksudnya dengan bareng-bareng itu bukan laki-laki perempuan yang ajnabi itu bareng-bareng, tetapi suami istrinya bareng-bareng gitu. Suami istri yang ada ikatan hubungan mahramnya itu bareng-bareng. Jadi ar-rijalu al-ajanib minan nisa wa innamal muradu azaujat itu menerangkan hadis yang berbunyi annar rijala wan nisaa kanu yatawaddauna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Jadi banyak laki-laki dan perempuan mereka berwudu di zamannya Nabi SAW itu bersama-sama. Hadisnya demikian. Tetapi kita tidak boleh memahami hadis itu sepihak sepotong. Ada hadis begini dipotong, tidak dilanjutkan dengan hadis-hadis yang lain. Padahal yang dimaksud mereka wudu bareng-bareng laki-laki dan perempuan itu adalah ar-rijal al-ajnabi minan nisa, bukan demikian. Innamal murad yang dimaksud adalah az-zaujat, suami istrinya, atau orang-orang yang ada man yahillulah, orang-orang yang ada ikatan halal baginya, hubungan mahram. Nah, kenapa demikian? Karena laki-laki dan perempuan bercampur bersama-sama, apalagi saling melihat auratnya, itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Termasuk diantaranya adalah mandi bareng di tempat-tempat pemandian umum. Well, ini juga termasuk perkara ikhtilat. Ikhtilat bukan ikhtilaf. Ikhtilat pakai tok gitu. Ikhtilat itu percampuran bainar rijal wan nisa ini.
apalagi saling melihat auratnya. Nah, ini juga dilarang. Melihat aurat lawan jenis itu dilarang. Demikian juga melihat aurat sesama jenis itu juga dilarang. Tidak boleh melihat aurat sesamanya atau melihat lawan jenisnya. Sampai-sampai dalam urusan memandikan jenazah, seorang anak memandikan ibunya pun juga, memandikan anak perempuannya pun selayak dan sebaiknya itu diserahkan kepada mereka sesama perempuan. Rasulullah SAW anaknya meninggal dunia itu diserahkan kepada sahabiah. Kemudian di hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mandi bareng bersama dengan istrinya. Ini beliau memberikan contoh demikian, artinya bukan perkara yang tabu, bukan perkara yang saru menurut Jawa bahasa kita itu ya, bukan tabu, bukan saru. Jadi boleh mandi bareng antara laki-laki dan perempuan, khususnya itu adalah suami istri. Nah, kalau yang lain walaupun ada ikatan hubungan mahram ya tidak boleh, karena akan melihat auratnya. Tapi kalau suami istri itu ada kekhususan, itu diperbolehkan. Jadi Rasulullah SAW itu masuk di dalam hadis ini ke tempat mandi. Di situ ada jafnah, inak yang besar, wadah yang besar, kemudian mandi. Lalu Maimunah salah satu dari istrinya itu mengatakan, ini kuntu junuban, sesungguhnya saya dalam keadaan junub. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidaklah junub. Nah, jadi dari situ jawazu iktisalir rajul bi fadli tahuril mar'ah, bolehnya mandi seorang itu dengan kelebihan air pembersih perempuan. Kalau di hadis sebelumnya tadi kan dilarang. Nah, sudah saya terangkan. Walau kanat almar'atu junuban, walaupun meskipun perempuan itu dalam keadaan junub, itu tidak ada masalah. Nah, jadi boleh. Demikian juga sebaliknya, fayajuzu lil mar'ah an taktasila bi fadli tahurir rajul, bolehnya seorang perempuan mandi dengan kelebihan air sisa laki-laki, itu diperbolehkan, tidak menjadi persoalan. Kenapa demikian? Li'annallaha qad khalaqahu tahuran, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan air itu dalam keadaan suci dan bisa digunakan sebagai pembersih, menghilangkan kotoran-kotoran atau perkara-perkara kotor najis. Makanya termasuk bagian daripada syariat yang harus kita perhatikan itu adalah masalah kesucian penggunaan air. Jadi tidak ragu-ragu, ini air ini ternyata bisa digunakan untuk bersuci. Bagi siapa? Bagi orang yang junub. Atau bersuci bagi siapa? Bagi orang yang mau melakukan ibadah dengan berwudu, dengan menggunakan air tersebut. Nah, ini kita diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persoalan perkara-perkara toharoh, perkara kesucian, termasuk dalam hal ini adalah masalah air ini, sangat penting untuk kita perhatikan supaya kita ini tidak salah paham atau gagal paham. Oh, ini airnya bekas, ini air mustakmal, boleh dipakai apa tidak? Nah, ini. Jadi kita merujuk kepada apa yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi, karena prinsipnya kita itu menjalankan dinul Islam, menjalani al-Islam itu berdasarkan dalil. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau adanya pendapat-pendapat begini dan begitu, pendapatnya kok berbeda dengan apa yang dikerjakan, nah, pendapat itu kalau tidak sesuai dengan dalil,
pendapat itu kalau bertentangan dengan dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pendapat itu boleh untuk ditolak atau tidak diterima. Karena yang wajib diterima itu adalah dalil-dalil yang terang, yang jelas, yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Allah turunkan ayat, ya, kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, sahabat nerima ayat itu, nerima keterangan dari Nabi, kemudian beramal. Ada perintah dilaksanakan, ada larangan ditinggalkan, ada kabar berita diterima secara keseluruhan. Itulah sikapnya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dua hadis yang kita pelajari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.